الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء كذا الصالحين من مشارق الأرض المغاربة ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتار والأبدان ثم إلى حضرة الله ورحمة الله بالعالمين سيدنا الكريم يرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعلى علينا من بركات من تلنا ولهم برحمتك نستعين برحمتك الكل وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa'lamu ma'asyara ikhwani ayyadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflati wa waffaqana wa iyyakum lil isti'dad lil naglati min ad-dar al-faniyati ila ad-dar al-baqiyati anna min adab al-ashya'i 'ala al-insani tulul amal. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, dan ketahuilah olehmu segenap saudara, ayyadallahu qulubana wa qulubakum, semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan hati kami dan hati kalian min sinatil ghaflati, dari ngantuknya kelalaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak lalai. Jadi terbangun. Orang kayak kalau lalai bisa maksiat, orang lalai. Dikatakan oleh mereka kaum solihin, andaikan orang yang meninggal dunia sekarang ini disuruh bangkit lagi 1 menit saja, mereka bakal mencari majlis ta'lim. Yang pertama kali mereka cari adalah majlis ta'lim, karena betapa banyaknya pahala yang ada di dalam majlis ta'lim tersebut. Bukan majlis-majlis yang lain, bukan majlis ini, majlis itu, majlis ini, majlis itu, bukan. Tetapi yang pertama kali mereka cari itu andaikan orang yang udah pada meninggal dunia Allah perkenankan bangkit lagi dari kuburnya, walaupun 1 menit, yang mereka cari adalah majlis ta'lim. Tadi katakan saking banyaknya pahala yang ada di dalam majlis. Jadi kalau sebegitu pahalanya besar, kenapa kita masih lalai dari majlis? Karena pahala yang paling indah, yang paling besar, yang paling berbobot itu adalah majlis ta'lim, mencari ilmu. Yang terkadang orang yang ada di dalam kubur itu mereka merasa iri dengan orang-orang yang hadir di majlis ta'lim. Bisa jadi orang yang hadir di majlis ta'lim mereka masih pada hidup di alam dunia, tetapi amal ibadahnya itu udah menyaingi mereka yang sudah pada meninggal dunia. Jadi orang yang pada masih hidup bisa jadi amal ibadahnya lebih banyak daripada orang yang meninggal. Kenapa? Karena mereka tiap waktu ada di majelis ta'lim. Kalau saja salat berjamaah, dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Dalam satu riwayat bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih istimewa, lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Walaupun ada riwayat yang lain mengatakan 25 derajat. Yang terkenalnya 27 derajat. Kalau satu salat
kita dapat 27 derajat. Kalau 2 salat 27 dikali 2. Ya. Kalau misalnya 3 bagaimana? Terus dikalikan 4, 5. Kalau misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Dan salat yang kita lakukan lain lagi. Salat sunnah yang berwaktu seperti duha, awabin, salat tahajud yang kita lakukan setelah tidur malam dan setelah salat isya dan tidur malam, yang kita bangun mau salat itu namanya tahajud. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah minta cuma sedikit doang. Wa minal laili, dan di antara malam. Enggak dibilang malam. Wa minal laili, dan di antara malam. Di antara yang sedikit. Hada min lil galil. Sedikit. Wa minal laili fatahajjad bihi. Maka bangunlah untuk tahajud. Nafilatal lak, itu sunnah buat engkau. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mudah-mudahan Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan engkau menuju kedudukan yang terpuji. Amin. Tapi yang sedikit itu yang susah. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni minal galil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara jumlah yang sedikit. Karena orang-orang bertakwa jumlahnya dikit. Makanya Rasulullah bersabda, Allahumma ja'alni minal galil. Jadikanlah aku ya Allah di antara jumlah yang sedikit. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Wa waffaqana wa iyyakum lil isti'dadi lin nudrati min ad-daril faniyati ila ad-daril bagiyati. Wa waffaqana wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian. Taufik itu at-taysir lil ibadah, mudah untuk ibadah. Taufik itu mudah untuk ibadah. Kalau orang udah dapat taufik, dia mau ngaji gampang, mau zikir gampang, mau salawat gampang, apalagi di malam Jumat. Mau salawat gampang, nggak pakai halangan apapun. Gitu. Saking digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Tuh orang kalau udah dapat taufik. Man fataha baban, barang siapa membuka satu pintu lil ibadah, untuk ibadah, fatahallahu sab'ina baban min at-taufik. Allah buka buat dia 70 taufik. 70 kemudahan dia dalam melakukan ibadah. Kita mau buka pintu buat ngaji, satu aja. Akhirnya Allah buka 70 pintu yang lain, ibadah yang lain. Sedekah, khatam Quran, zikir, bangun malam, duha, itu. Salat-salat ibadah yang lain, salat-salat sunnah yang lainnya, rangkaian ibadah-ibadah yang lain, sampai bisa 70. Itu kita buka satu aja. Kita mau ngaji, kan satu tuh. Kalau kita udah ngaji aja, Allah bakal buka pintu 70 taufik, 70 kemudahan. Makanya kalau orang udah mulai ngaji, kenapa dia bisa zikir? Kenapa dia bisa silaturahim? Kenapa dia baca sholawat? Kenapa dia sedekah? Karena dia udah buka satu yang pintu. Karena dia buka satu pintu tersebut. Maka dari itu Imam Al-Haddad berkata, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian lil isti'dadi lin nudrati, untuk mempersiapkan perpindahan minadaril faniyati ila daril bagiyati, dari rumah yang penuh dengan kehancuran dunia menuju rumah yang abadi, akhirat. Persiapan kita ini dari rumah kita ini dunia bakal hancur. Sementereng apapun rumah yang kita miliki bakal kita tinggalkan. Sehebat apapun kerjaan kita, setinggi apapun derajat yang kita miliki dalam dunia ini, kita bakal tinggalkan. Oh, kita udah dapetin ini dan itu, bakal kita tinggalkan. Oh, kita udah merasakan ini dan itu, kita bakal tinggalkan. Sayang,
kalau ada orang mau ninggalin dunia tapi hatinya masih bersangkutan dengan dunia, sangat-sangat sayang. Apalagi kalau misalnya ada orang meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, Allahumma sallim ya Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perkara itu. Ada orang meninggal dunia, hatinya masih dengan dunia, padahal dia udah mau tinggalin dunia, selama-lamanya dia tinggalin dunia, masih aja dengan dunia, masih sibuk bahkan terkadang dengan dunia. Itu yang ditakutin. Anna min adharil asya'i 'ala al-insani tulul amal. Bahwa di antara bahayanya sesuatu buat manusia itu adalah panjang angan-angan. Sesuatu yang paling bahaya buat manusia itu panjang angan-angan, besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya besar pasak daripada tiang? Kemauannya sih gede, tapi kemampuannya nggak ada. Kemauannya mau ini dan itu, mau ini dan itu, mau ini. Nanti kemampuannya ada gak? Harus dilihat dari kemampuan dong. Besar pasak daripada tiang. Pasaknya lebih besar daripada tiang. Kan lucu. Seharusnya tiang lebih besar daripada pasak. Jadi tulul amal itu panjang angan-angan. Kalau dalam istilah Indonesia kita itu besar pasak daripada tiang. Itu kita pahami. Wa ma'na tulil amali, arti dari panjang angan-angan apa nih? Arti dari panjang angan-angan apa ya Habib? Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini menjawab, istiqalu tulil bagai fid dunia, merasa panjang dan bahkan merasa kelamaan di dunia. Dia bakal merasa hidup abadi di alam dunia. Hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi, sampai terkalahkan hatinya. Fa yakhudha fil amali, maka dia melakukan satu perbuatan bimuqtada, menurut hukumnya. Akhirnya dia tinggalin akhirat menuju dunia. Orang dia ngerasa di dunia lama, orang udah putih rambutnya, kelakuannya masih anak-anak aja. Dia bilang, mati masih lama. Astagfirullah, Anda meninggal masih lama gitu. Astagfirullah. Itu panjang angan-angan, masuk dalam kerangka panjang angan-angan. Betapa sih ngaji itu, ente masih muda pada ngaji gitu. Ada yang lebih, ada juga yang oknum habis ngaji bukan pulang ngaji malah pada apa? Malah pada ngobrol kelayaban. Akhirnya begadang, dianggap pengajian sampai subuh. Padahal sih pengajian nggak pernah sampai subuh. Ini oknum, oknum. Oh, dikata pengajian itu tuh sampai subuh. Siapa yang ngajarin? Emang anak tua ngajar dari malam sampai subuh? Tuh, ngobrolnya yang panjang, gitu. Ngajinya 1 jam 2 jam, ngobrolnya 5 jam. Akhirnya tetangganya bilang, Masya Allah, hati-hati tuh pengajian. Padahal mah dia ngobrol kemana tahu. Jadi kalau kita tahu, apalagi umur kita makin tua, kita lakukan sesuatu yang sangat penting. Jangan kita hambur-hamburkan tenaga kita untuk sesuatu yang tidak penting. Umur riskan antara 35 sampai 40, itu kan umur riskan. Itu, jadi dia lakuin sesuatu yang penting, yang sangat-sangat penting, jangan yang nggak penting. Udah bukan waktunya untuk selayang pandang. Udah bukan waktunya untuk selanjar selonjor ke sana dan ke sini. Umurnya udah tua. Udah 35, udah 40, apalagi lebih dari 40. Gitu. Jangan habis-habisin tuh umur. Umur itu dikatakan oleh Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdhalu minal mas. Bahkan lebih istimewa daripada intan berlian. Aghlama yamlikul insan. Waktu itu adalah semahal-mahal yang dimiliki oleh manusia. Semahal-mahal yang dimiliki oleh manusia itu adalah waktu. Waktu di mana kita berada. Walaupun itu 1 menit. Karena 1 menit itu bisa menjadi penentu untuk hari-hari ke depan kita. Kita ngaji nih sekarang dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
Padahal ngaji kita antara 1 jaman kurang lebih, atau bisa kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Dengan waktu yang cuma sekedar sepintas saja, itu bisa jadi Allah rubah takdir yang tadinya buruk, Allah rubah menjadi baik. Dengan apa? Dengan munajat 1 jam. Bayangkan, yang nanti ke depan itu Allah takdirkan buruk ini dan itu, ini dan itu. Takdirnya banyak banget buruknya. Buat dia, buat istri, buat keluarga, atau bahkan keluarga besarnya. Tapi lantaran kita hadir ngaji, Allah habisin tuh takdir buruknya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak ketentuan Allah kecuali doa. Dan ngaji kan doa. Dalam rangkaian ngaji ada doa, dalam rangkaian ngaji ada zikir, dalam rangkaian ngaji ada salawat, dalam rangkaian ngaji ada menimba ilmu Allah, yang itu adalah inti dari ngaji. Maka dikala salafus salih, sungguh ulama salafus salih ulama terdahulu. As-salafus salih, as-salaf yang terdahulu. Makanya kalau misalnya ada orang bilang salaf kita, terdahulunya kita, orang-orang tua kita tempo dulu, itu namanya salaf kita. Itu artinya orang-orang tua kita tempo dulu. Maka dikala salafus salih, sungguh mereka para ulama salaf, ulama terdahulu, rahmatullah alaihim, kasih sayang Allah diturunkan buat mereka, berkata, man tala amaluhu sa'a amalu, barang siapa yang panjang angan-angan, rusak amal ibadah. Amal ibadah rusak. Apain sih pakai ngaji, masih muda, rusak dah tuh dia amal ibadahnya. Sementara waktu orang ngaji, sementara orang berpeci, berkopiah, berkain, dia masih aja gitu, masih jingkrak-jingkrik, masih antara maghrib dan isya masih gitu, dia begendang gitu. Habis waktunya untuk begitu doang. Dia nggak tahu bahwa malaikat Azrail alaihi salatu wassalam dalam satu harinya itu 70 kali turun dari langit. Malaikat Azrail turun setiap hari kepada umat baginda Rasulullah itu 70 kali. Ngelihat nih fulan udah waktunya meninggal belum? Naik lagi, kalau belum turun lagi. Udah waktunya meninggal belum? Semuanya dilihat oleh malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. Nah, malaikat Azrail itu bukan satu. Seperti kalau kita bilang manusia ada berapa? La yu'ad, tidak bisa terhitung jumlahnya. Begitu juga kalau dibilang malaikat Azrail. Kalau ada orang mengatakan malaikat Azrail kan satu, bagaimana dong kalau misalnya ada orang yang tergulik dalam satu bis, mati semuanya? Kebingungan dong. Allah, ente punya pemahaman yang gak benar. Ente harus paham bahwa manusia itu bukan untuk perorangan, bukan untuk satu kelompok, tapi yang disebut dengan anak keturunan Nabi Allah Adam itu namanya manusia. Anak keturunan iblis namanya jin. Anak keturunan iblis itu jin. Mau yang jin puntet, mau jin gadot, tetap jin. Ada yang jin tuh puntet, tuyul namanya, tetap aja jin. Ada gadot misalnya tuh jin, palanya gede banget, tetap aja. Ada sebagian jin itu jempolnya gede, emang benar-benar gadot nih jin. Makanya orang yang kalau udah terbuka tabirnya serem melihat kayak gitu. Cuma Allah kan ngebuka buat orang-orang khusus. Makanya Allah nggak buka tabir buat orang awam. Waduh, kejengkang dia kalau Allah buka tabir mereka. Bisa ngelihat alam, namanya alam malaikat, alam jin dan sebagainya. Kejengkang. Makanya Allah ngasih sesuatu yang Allah tahu. Makanya tuh kalau misalnya Allah ngasih buat kita, emang menurut kadar kemampuan kita. Jangan kita berpanjang angan-angan. Ya Allah saya mau itu, ya Allah mau saya itu, mau itu. Minta silahkan. Tetapi kalau Allah udah takdirkan, jangan gimana-gimana, jangan uring-uringan. Masa saya minta nggak dikasih, ya Allah? Itu ada hikmah di mana Allah memberi, di mana Allah menolak. Itu hikmah yang terpenting di situ. Coba kalau kita dibuka tabir kita untuk bisa melihat jin. Waduh, bisa jadi seumur hidup kita nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Insya Allah. Mau makan apa? Nggak bisa. Misalnya malam apa?
Apa? Ayam. Iya. Ya, dia nggak ngerasa enaknya tuh ayam. Kenapa? Yang ngelihat jin, masya Allah. Oh, untungnya kita nggak ngelihat. Alhamdulillah. Kita mau belagu-belagu, ya Allah, tuh ulama bisa ngelihat. Kenapa saya nggak ngelihat? Itu ulama udah kuat. Kita nggak ada kuat-kuatnya. Jadi ikutin aja udah. Jadi jangan tulul amal. Ya, perbuatan kita jangan tulul amal. Jangan panjang angan-angan. Kemauannya banyak, kemampuan tidak ada. Wadali kalian tulul amali, yang demikian itu sesungguhnya panjang angan-angan. Yahmilul 'alal hirsi 'ala dunia, itu bakal membawa congkak terhadap dunia. Rakus dengan dunia. Kalau orang udah mulai panjang angan-angan, rakus dia dengan dunia. Udah dapat satu, mau dapat dua. Udah dapat satu jabatan, mau jabatan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Orang dia yakin umurnya panjang, dia yakin umurnya abadi. Coba kalau misalnya orang yakin, ya umur kita pendek, kita ini aja udah dapat jabatan satu, ini juga belum tentu kelar. Amanah yang Allah berikan belum tentu benar. Itu ini aja udah dulu maksimalin. Itu. Bahkan dalam terkadang ketika kita pahami dari hadis Rasulullah ketika beliau dalam keadaan Isra, itu ketika dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina sana, itu beliau melihat ada orang udah bawa pikulan, udah dia nggak kuat tapi minta lagi, minta ditambahin lagi. Udah nggak kuat, udah bawa kayu bakar, udah sampai jatuh, dia minta ditambah lagi. Jatuh lagi, minta ditambah lagi. Man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan mereka yang sudah mendapat jabatan minta jabatan berikutnya. Dia nggak mampu jabatan pertama, tetapi dia dengan asyiknya mau mendapatkan jabatan berikutnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal yang seperti itu. Amin. Jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Makanya jangan panjang angan-angan. Kalau orang udah panjang angan-angan, dia rakus dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berkunjung kepada kubur-kubur yang ada. Watashmiri li imaratiha, dan menyemarakkan semarak dunia. Orang yang kalau lebih dia menyemarakkan semarak dunia, dia udah tumul amal. Kalau amal dunia, waduh, masya Allah, getol banget. Tapi kalau mengaji nggak digetol-getolnya. Mau nonton apa nih? Getolnya luar biasa. Kalau perlu pakai minyak wangi. Tapi giliran ngaji nggak pakai minyak wangi. Ya Allah, giliran ngaji nggak pakai minyak wangi. Giliran mau sholat nggak minyak wangi. Giliran di rumah nggak minyak wangi. Tapi kalau mau nonton, waduh, itu tanda turun amal. Tanda seseorang itu sudah mendapatkan panjang angan-angan. Hatta yaqta'al insanu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha. Sebelum manusia itu memutuskan malam dan siang harinya merenungi untuk memperbaikinya. Jadi putusin tuh masalah-masalah dunia, renungin bahwa dunia itu sebentar. Kun fid dunya ka'abir sabil. Jadi engkau di dunia seperti orang yang berjalan. Seperti orang yang berjalan dalam satu perjalanan. Kan kita kalau misalnya jalan satu perjalanan nggak mau lama-lama. Andaikan macet sekalipun, ya Allah macet nggak enak banget. Mau sampai tujuan nggak? Nah, itu. Malah kalau kelamaan dalam macet kita pusing. Waduh macet, ya Allah macet. Jadi dunia itu seperti taubahnya seperti kita melintasi satu perjalanan. Nggak lama di dunia. Tahu-taunya. Kemarin kita masih kecil, remaja, tahu-taunya dewasa, terus dibilang tahu-taunya, ya Allah tahu-taunya. Dulu masih kita anak kecil, sekarang megang anak kecil, gitu. Tahu-taunya nggak terasa itu dunia.
Wa kaifa yatisai laha, dan merenungi bagaimana caranya untuk memperolehnya, taratan biqalbi wa taratan bil amali fi dzalika. Terkadang dengan hati, terkadang dengan amal perbuatan yang demikian itu. Jadi terkadang dia memperoleh dunia dengan hati, dengan amal perbuatan. Wal akhdhi fi bidhahiri, dan dia mengambil dunia dengan zahirnya dunia. Dia udah dapat, dia dapat lagi, dia lupa untuk sedekah. Harta yang sudah dia dapati berkelimpahan bahkan, tapi dia lupa ada zakatnya. Dia lupa ada sedekahnya. Lupa. Untuk keadaan dia setiap hari untuk selalu menghambur-hamburkan harta. Atau sebaliknya, ada yang selalu untuk naruh-naruh harta, untuk selalu ditutup-tutupin hartanya, disimpan dan sebagainya. Na'udzubillah. Fayasiru qalbu wa jismuhu mustaghriqain fi dzalika, jadilah hati dan jasadnya itu tenggelam dengan dunia. Kalau udah jasad dan hati tenggelam, wa hina idzin yansal akhirata, demikian dia bakal lupa akhirat. Mubadiran wa mushammiran, wa hina idzin yansal akhirata wa yashtagila anha. Oleh karena itu, ketika itu dia bakal melupakan akhirat dan dia menyibukkan dari akhirat. Udah gak mau dengan akhirat lagi, udah. Orang dia udah asyik dengan dunia, dia asyik dengan kehidupan dunia. Wa yusawwifu fil amali laha, dan dia menunda-nunda amal akhirat. Entar dah salat, entar ngaji, entar zikir, entar ibadah, dia tunda-tunda. Faikunu fi amri dunyahu mubadiran wa mumashammiran, dan jadilah perbuatan dunianya selalu bercepat-cepat dan selalu mensyiarkan. Kalau dunia dia buru-buru, dia dapat. Kalau dunia dia syiarkan. Wa fi amri akhirati musawwifan wa mugassiran, tapi dalam urusan akhiratnya dia tunda dan dia selalu dalam keadaan kurang. Kalau ngaji kurang aja ada. Kalau sholat adanya kurang. Kalau zikir ibadah yang lain ada aja yang kurang. Tapi kalau giliran dia nyari dunia, lengkap semuanya. Gitu. Kalau dia mau nyari dunia, getol. Kalau perlu, tadi pakai minyak rambut yang paling mahal. Ngaji boro-boro. Salat berjamaah boro-boro. Kalau kita mau cari dunia, kalau perlu pakai pakaian yang paling mewah. Tapi giliran ngaji boro-boro. Salat berjamaah apalagi. Gitu. Tanda itu tulul amal. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisal amra, seyogianya dia balik ke urusan, kata Imam Al-Haddad. Dia balik ke urusan. Fa yushammiru lil akhirati allati hiya darul baqa'i wa mawtinul iqamah. Dia syiarkan buat akhirat. Yang akhirat itu adalah rumah keabadian dan tempat tinggal. Aturan kayak gitu. Giliran ngaji semangat dong. Ini giliran ngaji melempem nih banget. Syiar ngaji melempem banget. Syiarnya salat berjamaah melempem. Syiarnya Dzulhijjah melempem. Tapi kalau dunia Masya Allah. Kalau ada pengajian sepi. Tapi kalau misalnya ada maksiat, Masya Allah, gak perlu diundang, rame. Betul gak? Aturan kebalikan. Dunianya dimelempemin, akhiratnya dikuatin. Kalau mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini Imam Al-Haddad ngajarin kepada kita. Wa qad akhbarahu Allah Ta'ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wa talabi wal jiddi fi dzalika wa tashmiri lahu. Bahwasanya tidak bakal memperoleh akhirat tanpa perjuangan dan tuntutan dan kesungguh-sungguhan dan mensyiarkannya. Kita nggak bakal dapat keagungan ngaji, kita nggak bakal dapat nikmatnya ibadah sebelum kita berjuang, sebelum kita tuntut. Kalau orang mau dapat dunia aja dia cari kerja. Kalau orang mau cari dunia aja dia gemar untuk ini dan itu, dapat. Bagaimana akhirat? Akhirat harusnya lebih gitu.
Kalau dunia dicari harus dia kerja, akhirat lebih daripada dunia. Imam Al-Haddad berkata, wa ma dunya fa yadaru zawalin wa intiqalin. Adapun dunia kan itu adalah tempat yang bakal hilang dan bakal pindah. Masa tempat yang bakal hilang kita hiasi habis-habisan kan? Kita asik sih dengan sesuatu yang bakal hilang, aneh. Kita semuanya tahu nih bahwa kita hidup di alam dunia sebentar, tapi terkadang lupa melulu. Kita nggak pernah bersegera untuk sholat berjamaah. Kita nggak pernah bersegera untuk ngaji. Nggak pernah bersegera. Kalau ada pengajian dengan malasnya. Kalau sholat dengan malasnya. Yusalluna, tapi mereka sholat. Tapi dalam firman Allah, wahum kusala, tapi mereka malas. Sholat salat, tapi malas. Yusalluna wahum kusala. Alhamdulillah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka buat orang-orang yang sholatnya itu main-main, sholatnya sengaja-ngaja ditunda-tunda sampai akhir waktu, ditunda-tunda. Zuhur jam 12, entar dah sampai jam 1, entar kan baru jam 1, sampai sore itu, sampai jam 3. Jam 3 udah mau azan asar kita baru sholat. Belum sampai 1 rakaat zuhur udah masuk waktu asar, ya Allah, jadi qadha jadi. Asar begitu juga, entar. Habis waktu. Habis waktu. Enggak ada yang bilang nonton India itu haram. Cuma waktu kita habis gitu. Salat dong. Gitu. Kalau lagi iklan, buru-buru, wudu, sholat, situ langsung kita nonton film lagi. Ya Allah, aturan akhirat kita lebih kuat daripada dunia. Habis dunia itu cuma begitu doang. Kita tahu bahwa dunia bakal hilang. Kalau enggak kita yang ninggalin atau dunia yang ninggalin, itu aja. Pilih. Kalau kita meninggal duluan atau dunia bakal ninggalin kita, gitu kan? Itu dunia. Kalau udah waktunya kita meninggal, kita lagi punya banyak harta, lagi sedang kuat-kuatnya, lagi sedang jaya-jayanya, kita meninggal, kita tinggalin tuh harta dengan banyaknya. Ya Allah, ya Allah. Atau bisa jadi harta kekayaan yang dimiliki tahu-taunya hilang, punah sebegitunya, dengan banjir bandang, dengan kebakaran dan sebagainya. Dunia yang menjauh dari dia. Wan garibin yartahilu minha ilal akhirati. Sebentar lagi kan dia bakal berlabuh ke akhirat. Sebentar lagi dia berlabuh di akhirat. Kita ini semuanya yang kita nggak tahu di antara umur kita, entah sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, atau 10 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Walhasil sebentar lagi kita bakal berlabuh ke akhirat. Wa yukhalifuha, dan dia bakal membelakangi dunia. Wara'adhahi, di belakang punggungnya udah. Artinya udah selamat jalan. Goodbye dunia. Udah selamat jalan dengan dunia. Ibarat kalau kita udah melewati satu batas kampung, tuh kampung bilang selamat jalan. Udah. Walaysa mamuran di talabiha wal hirsi 'alaiha. Pada dunia enggak diperintahkan untuk menuntut dunia dan tidak diperintahkan untuk rakus dengan dunia. Bal huwa manhiyun anhu. Bahkan nuntut dunia berkelebihan dan rakus itu dilarang. Fi kitabillah ta'ala, di dalam kitabnya Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibul muqaddari wa nasibul muqaddaru lahu. Nasibnya udah ditentukan. Di antara kita nasib kita udah ditentuin, bagian kita hidup di alam dunia udah ditentuin. Ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 140 tahun. Orang umur 145 tahun tuh, ya Allah, udah gak bisa ngapa-ngapain. Bisa sih jalan, tapi dengar udah gak bisa. Kan nikmat berkurang.
Hidup kalau udah banyak berkurang nikmatnya kan nggak enak juga, nggak asik. Orang gero-geroin, Assalamualaikum, nggak dengar. Assalamualaikum, nggak dengar juga. Mau bilang gimana? Mau audio, budenya luar biasa, namanya orang tuli, nggak bisa dengar. Suara indahnya azan, suara indahnya orang membaca Al-Quran dengan nikmatnya, nggak bisa dengar. Suara as-salatu khairun minan naum, dia nggak bisa dengar. Berkurang. Wa man yu'ammiru nafsahu fil khalq. Minha la yafutu walau lam yatlubuhu, di antaranya tidak luput walaupun tidak dituntutnya. Walakinnahu lamma tala 'alaihi al-amalu, namun tatkala panjang angan-angan, hamilahu 'ala al-hirsi 'ala dunya, menanggungkan dia untuk congkak terhadap dunia, wa taswifi fil akhirah, dan menunda-nunda urusan akhirat. Lantaran dia panjang angan-angan, akhirnya dia rakus dengan dunia. Dia nggak mau berbagi. Yang dia miliki nggak pernah mau berbagi. Ilmu yang dia miliki nggak pernah mau berbagi dengan umat. Harta yang dia miliki nggak pernah mau berbagi dengan umat. Dan menunda-nunda ibadah. Fala yaqtulu lahu amrul mauti, tidak terbersit buat dia urusan akhirat, urusan kematian. Nggak terbersit, ya Allah. Orang hidup di alam dunia nggak terbersit kematian, padahal kematian itu bakal nunggu dia. Atau bahkan terkadang dalam falsafah kurung batang, dikatakan oleh mereka para ulama saleh, bisa jadi tuh kurung batang yang kita ada di masjid udah nunggu kita. Ada sebagian ulama bahkan mengatakan bisa jadi kain kafan yang udah ada di pasar udah tinggal nunggu kita. Sampai tuh kain kafan nggak laku-laku sebelum keluarga kita beli buat kita. Bisa jadi bahkan itu tanah, kenapa nggak digali-gali dengan tukang kubur? Emang udah disiapin buat kita, udah disiapin buat kita. Ya Allah, kita nggak tahu kuburan kita di mana, di blok A atau blok Z, kita nggak tahu. Di sini atau di situ kan kita tahu, nggak tahu. Tapi Allah mah tahu. Ini Fulan bin Fulan kuburannya di sini. Udah nunggu tuh kuburan. Tapi kita yang ditunggu nggak merasa, nggak merasa. Wujubul isti'dadi lahu bil amali salihati. Dia tidak merasa di dalam dirinya kewajiban persiapan untuk amal saleh. Padahal perjalanannya panjang. Orang kalau misalnya mau ke Jawa Timur atau kita mau ziarah Wali Songo 9 hari, persiapannya kan lebih besar daripada kita ziarah 7 malam. Orang yang ziarah 7 hari 7 malam lebih besar daripada cuma sekedar Cideka, Cirebon, Demak, Kudus. Cuma Cideka, Cirebon, Demak, Kudus. Dan orang yang cuma sekedar Cideka doang, Cirebon, Demak, Kudus, itu persiapan lebih besar daripada cuma sekedar Cirebon doang. Orang yang kalau cuma sekedar ke luar Batang itu ya kecil, lebih besar Cirebon perjalanannya. Jadi semakin panjang perjalanan, persiapannya semakin banyak. Harus kita tahu dong. Kalau kita ziarah Wali Songo sampai 9 hari misal, sampai masuk ke provinsi-provinsi yang lain selain Jawa, perjalanan panjang, letih, dan persiapan banyak. Itu masih balik, tapi ini nggak bisa balik udah. Perjalanannya panjang banget, udah nggak bisa balik. Aturan lebih banyak tuh amalan yang itu lebih banyak. Nah, adanya kita, nafas-nafas kita, mulai dari sekarang, bagaimana kita jadikan nafas kita seluruhnya untuk ibadah. Niatkan dari sekarang, ya Allah, nafas-nafas yang keluar dari nafasku ini untuk ibadah. Jiwa, diri, seluruh yang aku miliki untuk ibadah. Seharusnya kayak begitu. Nah, mulai saat ini nih Allah bakal nulis ibadah kita, amal yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak istri, harta seluruh yang kita miliki, Allah tulis untuk ibadah. Mulai dari sekarang. Niatin semuanya jamaah. Punya mata untuk ibadah, punya hidung untuk ibadah, punya mulut untuk ibadah, punya hati untuk ibadah, punya seluruh yang kita miliki untuk ibadah, anak istri, harta, seluruhnya beribadah. Niscaya Allah bakal tulis kita ibadah semuanya. Amin.
illa wa'ada nafsahu bil faraghi lidzalika min ashghali dunya, kecuali dia bakal menyiapkan dirinya untuk menyibukkan dari kesibukan dunia. Fi awqatin mustaqbalatin, di waktu-waktu yang akan datang. Ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mataja, seakan ajalnya berada di tangannya, dia bisa meninggal kapan saja. Aturan kita pikir kayak begitu dong. Kan meninggal bisa aja, entar, bisa saja besok, kita nggak tahu. Ajal sesuatu yang rahasia, yang Allah kasih rahasia tuh. Nah, persiapan kita kapan waktu ajal tiba, makanya jangan pernah berbuat maksiat, jangan pernah niat untuk melakukan maksiat. Hadza kullu min tu'mitul amal. Yang demikian ini semuanya di antara apesnya panjang angan-angan. Fahdaruhu rahimakumullah, maka hati-hatilah kalian dari panjang angan-angan. Semoga kalian diberikan kasih sayang oleh Allah. Wa ja'al taswifa wa ta'khira fi umuri dunya, jadikan nunda-nunda dan mengentar-entarkan sesuatu dalam urusan dunia. Kalau masalah urusan dunia tunda-tunda juga enggak apa-apa. Iya, untuk urusan dunia tunda enggak apa-apa. Wal mubadarata wa tashmira fi umuril akhirah, dan cepat-cepat dan mensyiarkan dalam urusan akhirat. Giliran ngaji cepat-cepat, giliran sholat cepat-cepat, giliran sedekah cepat-cepat, giliran umrah cepat-cepat, ziarah cepat-cepat. Kenapa? Ini akhirat. Jangan ditunda-tunda. Sejadi nanti kita punya duit, tapi giliran udah punya duit sakit. Bisa gak untuk ibadah? Gak bisa. Untuk haji nggak bisa, umroh nggak bisa. Jangankan itu, wali songo aja udah nggak bisa kalau orang sakit. Siapa yang mau bawa orang sakit? Orang lagi diimpus naik mobil terus itu. Dari panitia A sampai Z juga dalam bahasa Betawinya buat obatin. Bawa dia nggak mau. Iya kan? Nggak mau. Tuh kenapa? Karena nunda-nunda. Ada waktu dia nggak mau ziarah. Orang kalau udah menunda-nunda ibadah, apalagi terungkap, nanti itu ibadahnya bakal terus tertunda. Allah tertunda terus. Terkadang ada orang kayak gitu. Anda nggak mau ziarah, ya udah berketerusan aja. Ada aja waktunya ziarah, ada halangan yang dia dapat. Halangan ini, halangan itu. Kenapa? Allah benci. Makanya kalau misalnya melakukan ibadah, jangan ada penuh kebencian. Nggak mau ngaji ya? Benar, nanti giliran dia mau ngaji ada halangan. Halangan ini, halangan itu. Kalau enggak dia atau anak atau istrinya atau orang lain, ya Allah, tuh lihat gara-gara ngomong ngaji kok enggak mau, zikir kok enggak mau, itu dikasih duit aja mau, dikasih duit mau, ya, karena kelihatan bentuknya. Nggak tahu sih nikmatnya ngaji, nggak tahu sih pahalanya ngaji, jadi dia nggak mau. Udah dia nggak mau sekali berketerusan tuh. Sampai pengajian nggak mau dideketin sama dia. Andai kan tuh dia udah masuk pengajian, dia balik aja lagi. Tahu-taunya dia punya penyakit BAB, nggak mau ke pengajian. Giliran mau ngaji lagi, ada aja lagi tuh. Baru mau masuk pengajian, kering. Ada tamu di rumahnya. Giliran mau masuk pengajian lagi, ada aja tuh. Lihat, gara-gara dia nggak mau ngaji. Ungkapan yang pertama diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggap tuh segala ungkapan kita sia-sia. Ada tuh. Ada manfaat di mana ketika kita ngomong, di situ ada sisi-sisi di mana kita tidak paham. Makanya jaga omongan. Jaga omongan kita. Apalagi si hati bengkok sedikit, ya udah kebanyakan bengkok nanti akhirnya. Anak taubat ngaji, ya benar udah akhirnya sampai meninggal dia nggak ngaji. Anak taubat sama ulama, ya udah akhirnya nggak punya guru, sampai akhirat nggak punya guru. Oh, duh. Orang berangkat umroh nggak punya pembimbing aja, ngawur dia umrah. Dia haji apalagi nggak punya pembimbing. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanya orang yang udah berangkat haji, tanya orang yang udah berangkat umrah. Betapa kalau nggak ada pembimbing gimana ceritanya? Baru kali umroh nggak ada pembimbing. Sama kita nanti baru pertama kali akhirat nggak ada pembimbing, gimana dong? Kita nanti meninggal baru pertama kali nggak? Nanti kita meninggal baru pertama kali nggak? Saya baru pertama, jamaah baru pertama. Kalau nggak ada yang ngebimbing kita kemana? Tuh panjang, tuh mahsyar tuh panjang, lebih panjang daripada dunia.
Kalau dunia panjang ada batasnya, akhirat panjang nggak ada batas. Aduh, kesono kebanyakan keder, kesono kelamaan keder, mau kemana ente kata malaikat? Nggak tahu, astagfirullahaladzim. Ente nggak punya guru, nggak punya pembimbing, nggak punya gap. Ente nggak ngaji. Oh tuh lihat ente sih, kenapa ente jadi yang ngomong kayak begitu? Nggak mau dekat dengan ulama. Ya akhirnya tuh ulama juga nggak bakal mau deketin ente. Karena ada Rasulullah, enak aja ente bilang. Kalau ente menyia-nyiakan wakilnya Rasul juga nggak bakal ngomong ente. Tuh malaikat bakal ngomong sama kita kayak begitu. Awal, serem jemaah, serem. Nggak punya pembimbing itu serem, sangat serem. Soalnya kita baru pertama kali ke akhirat nanti, baru pertama kali meninggal. Itu permasalahannya. Kalau kita udah kali meninggal, udah 100 kali meninggal, dan kita udah pertama ke padang mahsyar, sendiri juga nggak ada masalah. Ada nggak masalah? Nggak ada masalah. Cuma kita permasalahannya baru kali ke padang mahsyar kan, nggak tahu tuh, gitu. Salah jalan bukan ke surga, ke neraka dia jalan. Jalanan saja ketika kita sudah tahu jalan tanpa pembimbing, tapi kan ada nama-nama marka jalan, arah sono, arah sini, itu kan kita dikasih tahu jalan. Itu di dunia. Kalau nggak ada pembimbing, salah. Bagaimana akhirnya? Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka la tamutu abadan." Lakukan untuk dunia engkau seakan engkau tidak mati selama-lamanya. Untuk dunia lakukan. Kalau kita lagi kerja nih, seakan kita nggak meninggal. Artinya kita semangat kerja kita, etos kerja kita kuat. Wa amali akhiratika ka'annaka mayitun ghadan. Tapi amalkan untuk akhirat engkau seakan engkau meninggal besok. Kalau lagi sholat, ingat besok meninggal, jadi khusyuk. Kita ngaji, ingat bahwa besok meninggal, jadi khusyuk. Lagi zikir, lagi sholawat, lagi istighfar dan sebagainya, ingat bahwa besok meninggal, lebih khusyuk. Gitu. Jangan kebalikan. Kalau kerja, ingat besok meninggal. Ya Allah, nggak ada etos kerjanya, nggak ada semangatnya. Gitu. Atau kalau dalam keadaan ibadah, dia ingat besok umurnya panjang, nggak jadi semangat, nggak jadi khusyuk dia melakukan ibadah. Wallahu a'lam.